السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas satu judul yang Masya Allah sangat bagus dan sangat penting, yaitu sikap hikmah di tengah badai fitnah. Karena memang fitnah demi fitnah tidak akan ada henti-hentinya. Allah takdirkan sebagai ujian bagi kaum muslimin, sebagai ujian bagi mereka-mereka yang menyatakan amanna billahi wa rusulih, sebagai ujian bagi mereka yang menyatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul. Maka pasti akan ada fitnah demi fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Wahum la yuftanun. Kalimatnya dalam surat Al-Ankabut di awal pertama menyebutkan wahum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa difitnah? Yuftan dari kata fatana wa futina, yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat berikutnya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Dan sungguh kami akan uji, kata Allah. Dan sungguh kami telah uji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh Allah pasti tahu siapa orang-orang yang jujur menyatakan kami beriman, dan siapa yang kadzibin, dan siapa yang berdusta. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bagi Allah semuanya diketahui. Allah Subhanahu wa taala 'allamul ghuyub, Maha mengetahui segala hal-hal yang gaib. Maka siapa yang jujur menyatakan kami beriman dan siapa yang dusta menyatakan kami beriman, Allah tahu. Mana mukminin yang benar-benar mukminin dan mana yang munafikin hanya berpura-pura, Allah Maha tahu. Tetapi ujian-ujian tadi untuk membuktikan di hadapan kalian wahai manusia, kalian bisa menyaksikan sendiri bagaimana seorang yang mukmin shadiq dan bagaimana keadaan seorang yang berpura-pura mukmin. Kata Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja menyatakan beriman tanpa diuji, tanpa difitnah? Maka pasti akan datang fitnah demi fitnah. Niscaya akan terbukti siapa yang jujur menyatakan kami beriman dan siapa yang dusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami sudah uji orang-orang terdahulu, dan Allah pasti tahu dan mereka pasti terbukti siapa yang memang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ikhwani fiddina, azakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, tu'rad alaikumul fitan kal hasiri udan uda. Kalian akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dahsyat, yang akan menghempas, menerjang, menghalangi, mengurangi ila akhirih. Kal hasir, seperti anyaman tikar, saking banyaknya, udan, selembar demi selembar. Fitnah ini selesai, ada fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya selesai, ada fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya selesai, ada fitnah yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan biasanya memang demikian, selalu fitnahnya berganti dengan yang lebih besar. Mengapa demikian? Inna 'idhamal bala bi'idhamil jaza. Karena sesungguhnya besarnya ujian senilai dengan besarnya pahala. Dan besarnya ujian setingkat dengan tingginya keimanan. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Dan terus begitu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, beliau dalam keadaan berdakwah di awal pertama di Mekah, yang ngikut beliau hanya 1-2 orang. Bahkan sebagian besar justru dari bekas-bekas budak hamba sahaya. Ikhwani fiddina, azzakumullah. Apa yang terjadi pada mereka? Ujian yang berat. Rasulullah SAW dituduh dengan sekian banyak tuduhan. Dianggap majnun, dianggap penyair, dianggap tukang sihir, dianggap gila, dianggap sekian macam tuduhan dusta dari mereka. Sedangkan mereka muslimin yang dari kalangan budak disiksa oleh tuannya. Dan kita sama-sama mengetahui bagaimana kisahnya yang memilukan. Keluarga Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhum
Semoga Allah meridai mereka. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar ke mulutnya. Sumayyah radhiyallahu taala anha menjadi syahidah pertama. Bapaknya diikat kakinya ke satu kuda dan kaki yang lainnya ke kuda yang lain. Kemudian dua kuda tadi dipacu ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua tubuhnya. Ikhwani fillah azakumullah, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu dalam keadaan melepuh kulitnya karena didekatkan pada api sehingga terbakar dan melepuh. Diikat kepalanya sampai ketika kebetulan Rasulullah SAW lewat. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, sampai kapan ujian ini? Mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah?" Dijawab dengan ayat tadi dan ayat yang mirip, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah." Sungguh, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, ditimpa ketakutan, kegoncangan, hingga Rasul dan orang beriman yang bersamanya bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah karena mereka mukminin. Rasul dan orang beriman yang bersamanya beriman, yakin akan datang pertolongan Allah. Tetapi karena beratnya ujian, mereka mulai bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Kapan? Yakin akan datang, tapi kapan? Karena pedihnya yang mereka rasakan, karena beratnya terpaan ujian, karena betul-betul dahsyat badai-badai fitnah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Beberapa sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, kita lawan saja." Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Kufu aydiyakum," tahan tangan-tangan kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, disuruh untuk sabar. Tahan tangan-tangan kalian. "Ya Rasulullah, kami orang-orang kuat, kami berani, kami bukan pengecut." Kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ternyata walhamdulillah Allah menangkan Islam dan Allah jayakan Islam, sehingga Jaziratul Arab seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau hampir seluruhnya beriman pada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillah. Apakah selesai fitnah? Apakah berakhir fitnah? Tidak. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan berita nanti akan datang fitnah, mereka sudah mulai gelisah ketakutan. Apakah akan ada fitnah lagi? Kata Nabi SAW, akan muncul fitnah pertumpahan darah di antara kalian, dan engkau pintunya. Menunjuk pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. "Ya Rasulullah, apakah pintunya terbuka atau didobrak?" "Tidak," kata Nabi, "bukan terbuka, tetapi dibuka paksa dan didobrak." Kata Umar, "Alhamdulillah, berarti bukan aku yang membukakan untuk mereka." Bukan. Ternyata benar sadaqa Rasulullah ketika
Umar bin Khattab terbunuh radhiyallahu taala anhu, dan itu fitnah bagi beliau. Beliau hanya bertanya satu pertanyaan saja, siapa yang membunuhku, muslim atau bukan muslim? Ketika dijawab bukan muslim, alhamdulillah, aku khawatir aku bersikap tidak adil atau bersikap yang membuat kaum muslimin marah kepadaku sehingga mereka membunuhku. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang majusi kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, tenang beliau karena ternyata yang membunuhnya bukan muslimin. Tetapi itu menurut berita dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa akan muncul setelah itu fitnah-fitnah. Mulai barakallahu fikum terjadi fitnah yang sifatnya fitnah. Pertama, fitnah bahasa Arab yang bermakna ujian yang dahsyat. Kedua, fitnah bahasa Indonesia, berita-berita dusta memfitnah Utsman ibn Affan. Terjadi fitnah dalam bentuk fitnah terhadap penguasa, fitnah terhadap seorang khalifah yang rasyid, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang disebut manusia terbaik setelah nabinya, setelah Abu Bakar, setelah Umar, adalah Utsman ibn Affan. Dituduh tidak adil, dituduh nepotisme, mementingkan kerabatnya sendiri, sukunya sendiri, dituduh korupsi, dituduh sekian macam tuduhan-tuduhan. Kalau terhadap Utsman ibn Affan seorang, itu mungkin dairatul fitnah akan sempit hanya pada Utsman ibn Affan ujiannya. Tetapi tidak demikian. Fitnah tadi menjadi isu di masyarakat. Dan mulailah sekian banyak manusia membicarakan Utsman. Utsman begini, Utsman begitu, Utsman begini, Utsman begitu. Bahkan lebih dahsyat lagi, para provokator tadi bisa mengambil stempel Utsman ibn Affan untuk membuat surat palsu dan distempel dengan stempel Utsman, isinya perintah untuk membunuh sahabat fulani, sahabat fulani. Maka ketika rombongan tadi berangkat, jangan dibuka surat ini kecuali ketika engkau sudah sampai di negeri Anu. Di tengah perjalanan dicegat oleh kelompok lain dari kaum muslimin juga. Mau apa kalian? Aku menjalankan perintah Amirul Mukminin. Mana surat perintah? Ini surat perintah. Buka. Apa surat itu isinya? Tidak bisa. Diperintahkan nanti dibukanya di sana. Dipaksa dibuka. Isinya, kalau kamu sampai di sana, bunuh sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Bayangkan. Dahsyat sekali. Padahal Amirul Mukminin Utsman ibn Affan berlepas diri dari perintah-perintah seperti itu. Utsman ibn Affan adalah seorang yang paling penyayang di masa itu, sehingga beliau jangankan memerintahkan untuk membunuh, beliau berkata, aku nggak akan mengucapkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu ucapan beliau masyhur dalam riwayat yang sahih. Sampai beliau memilih beliau terbunuh daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Ketika beliau dikepung rumahnya oleh para demonstran, ketika beliau dikepung rumahnya oleh para sartarun, ghawaiyun, orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbawa provokasi, banyak kaum muslimin yang bersama Utsman berkata, wahai Utsman, perintahkan kami untuk memerangi mereka. Perintahkan kami untuk melawan mereka. Kata Utsman, tidak. Aku nggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah mungkin beliau Khalifatul Rasyid, khalifah yang adil dan penyayang ini, kemudian menyuruh bunuhlah fulan, fulan, fulan. Jelas itu surat palsu. Fitnah semakin dahsyat. Badai fitnah semakin dahsyat. Tetapi sikap Utsman sangat bijaknya. Beliau tidak memerintahkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah muslimin. Aku nggak akan mengucapkan satu kalimat
yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Maka pengepungan tadi semakin dahsyat sampai kemudian mereka berhasil masuk, menerobos pertahanan dan kemudian membunuh Utsman, dan beliau tidak melawan, hanya membaca Quran, membaca Quran, membaca Quran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, beliau lebih memilih terbunuh daripada membunuh muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, badai fitnahnya sangat dahsyat, tetapi sikap beliau sangat bijak, sangat hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Utsman terbunuh, apakah tidak ada lagi fitnah? Muncul fitnah berikutnya lagi. Kesalahpahaman. Muncul fitnah Syiah. Muncul fitnah Khawarij. Yang juga mereka mengajak untuk menumpahkan darah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terjadilah peperangan. Terjadilah pertumpahan darah. Kaum muslimin. Khawarij mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, dan dua hakim penengah juga kafir, semuanya halal darahnya. Maka mereka berusaha untuk membunuh semuanya. Tetapi Allah takdirkan Ali bin Abi Thalib yang terbunuh syahid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak berhenti fitnah. Masih muncul lagi fitnah berikutnya. Pemberontakan kaum muslimin di zaman Bani Umayyah. Juga kekejaman penguasa di zaman Bani Umayyah menjadi fitnah berikutnya. Yang kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku memiliki 2 kantung ilmu riwayat dari Nabi SAW. Yang 1 kantung aku sudah sampaikan. Yang 1 lagi kalau aku sampaikan la quti'a hadzal hulqum. Kalau aku sampaikan aku akan terbunuh. Ikhwani fillah azakumullah. Ternyata sebagai kewajiban Abu Hurairah terpaksa harus menyampaikan pada saat yang tepat. Apa ternyata isinya? Mengenai berita akan munculnya penguasa-penguasa jenis itu di zaman Bani Umayyah. Penguasa yang muda-muda, penguasa yang kejam, sadis, penguasa yang begini, penguasa yang begitu. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabituhum bis-sayf? Apakah tidak kami lawan saja dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. La ma'aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat badai fitnah di zaman itu. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi sebagai panglima perangnya Yazid ketika itu. Kalau berkhutbah di hadapan manusia, dia berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap dipetik. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Maju ke depan dan dipenggal satu persatu di hadapan halayak ramai. Bagaimana sikap sahabat yang masih ada dan tersisa saat itu? Berpegang dengan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu sikap hikmah. Mengapa? Karena ketika melawan akan semakin banyak tertumpah darah kaum muslimin. Jawabannya, jawaban Rasulullah, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Ada yang tanya lebih rinci, ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi. Aku tidak bertanya tentang mentaati penguasa yang takwa,
Tetapi yang aku tanyakan adalah bagaimana dengan penguasa yang fa'ala kaita wa kaita. Fa'ala wa ba'al. Fadzakara syarr. Sahabat tadi bertanya dan merincikan, ya Rasulullah, aku tidak tanya kalau penguasanya baik. Ini penguasanya begini, disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawaban Nabi, wattaqullah wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ini ikhwan fillah azakullah diriwayatkan yang mirip seperti ini lebih dari 20 hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Dan itu sikap bijak di dalam badai fitnah. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, maka apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan sangat hikmah, sangat bijak. Bisa dibayangkan kalau Rasulullah SAW menyatakan lawan saja, maka terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Yang terbunuh berapa orang? Bukan 3 orang tadi yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Yang terbunuh bisa jutaan orang atau ratusan ribu orang. Dan itu kehancuran Islam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah berhenti fitnah? Tidak. Masih ada fitnah berikutnya. Bukan lagi masalah pertumpahan darah atau kekejaman penguasa, kezaliman penguasa. Bukan. Dan bukan diganti. Itunya masih tetap ada. Plus ditambah dengan masuknya pemikiran Mu'tazilah. Ditambah dengan masuknya pemikiran filsafat. Di zaman setelah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Bukan lagi barakallahu fikum masalah yang berkait dengan masalah kesabaran terhadap kekurangan dan kezaliman penguasa. Tetapi lebih dari itu, penguasanya memberikan hadiah emas seberat kitab yang diterjemahkan dari kitab-kitab Yunani. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Mereka berlomba-lomba menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Beratnya 1 kilo dikasih emas 1 kilo. Beratnya 2 kilo dikasih emas 2 kilo. Seberat kitabnya diberi emas. Maka mulailah masuk sekian banyak pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran filsafat dari Yunani masuk ke dalam Islam. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadilah na'udzubillah min dzalik lebih mengerikan daripada korban pembunuhan. Korban pembunuhan terbunuh, dia tertumpah darahnya, meninggal, mati, kalau masih di atas hak, masih di atas tauhid wa sunnah, husnul khatimah insyaallah. Tetapi sekarang badan masih sehat, pikiran berubah sesat. Badan masih sehat, tetapi tauhidnya sudah berubah menjadi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Sunnahnya sudah berubah, bergeser ke arah pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Yang dikatakan, yang disebutkan, yang dibacakan bukan qala sahabah, bukan qala Rasulullah. Yang disebut adalah qala Aristo, qala Plato, qala kada wa kada. Fitnah azimah. Fitnah besar. Dan dialami oleh sekian banyak ulama. Mereka menyatakan, ingatlah bahwa dasar agama kita Quran dan Sunnah, bukan filsafat Yunani. Ingatlah bahwa dalil-dalil yang syar'i adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Otomatis ditangkap, dicambuk, dipaksa untuk menerima pemahaman Mu'tazilah. Tetapi para imam-imam tadi menyatakan tidak. Apakah imam ini memberontak pada penguasa? Tidak sama sekali. Dia menyatakan al-haq dan kemudian dia ditangkap, disiksa. Tetapi dia tidak berkata, wahai kaum muslimin, serang, lawan. Tidak. Sampai mereka berdatangan, dan sudah pernah kita kisahkan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Fuqaha Baghdad. Bukan hanya orang biasa. Fuqaha, ahli fiqihnya, ulamanya datang ke
Imam Ahmad di penjaranya. Wahai Imam, masa kita diam terus? Kita tidak melawan? Masa kita akan terus begini? Kenapa kita tidak melawan? Dikatakan jangan. Dima'ul muslimin. Ini barakallahu fikum sikap hikmah di tengah badai fitnah. Mengapa? Karena lihat hikmahnya. Dalam keadaan kaum muslimin tidak tertumpah darahnya, dalam keadaan kebenaran tetap jelas. Mengapa? Karena beliau istiqamah. Biar saya disiksa, biar saya dipenjara, biar saya dalam keadaan mendapatkan sekian banyak cobaan berat, tetapi mulut saya tetap menyatakan al-haq adalah hak, al-batil adalah batil, agar kaum muslimin selamat. Tapi ketika beliau ditangkap dan disiksa, apakah ulama yang lain takut? Wah, kalau saya bicara juga, saya akan ditangkap juga. Tidak. Justru melihat, aku akan dukung beliau. Sehingga dia menyatakan benar apa yang dikatakan Imam Ahmad. Bahwasanya Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah, sengaja. Di hari Jumat, dia duduk di paling depan dan anaknya disuruh duduk di paling belakang. Dan dia berkata, wahai anakku, nanti selesai sholat Jumat, tanyalah kepadaku tentang Al-Quran. Maka setelah sholat Jumat selesai, anaknya di belakang bertanya, wahai ayahku, apa pendapatmu tentang Al-Quran ini? Karena kaum filsafat, ahli kalam tidak mau mengakui bahwa Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sudah sejauh itu mereka. Maka ketika anaknya bertanya dari belakang, bapaknya berdiri dan menjawab, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa kita tebak apa yang terjadi. Tetapi tidak mengapa. Saya sakit, saya terluka, saya tersiksa. Tetapi kaum muslimin di masjid itu semua tahu ini akidahnya imam ahlus sunnah. Ini akidahnya para ahlul hadis. Sehingga badai tersebut lewat, kaum muslimin tetap berpegang dengan sunnah dan masih ingat ucapan Imam Ahmad sebelum dipenjara, ingat ucapan imam tadi sebelum ditangkap, tahu mereka bahwa ini al-haq. Ikhwani fid din a'azakumullah. Badai fitnah berhenti? Tidak. Terus. Tidak pernah berhenti. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita tetap di atas hikmah, walaupun kita melihat dahsyatnya badai fitnah. Tuduhan-tuduhan yang selalu diarahkan pada ahlus sunnah. Tuduhan-tuduhan yang selalu diarahkan pada orang-orang yang ingin kembali pada Quran dan Sunnah, ingin kembali pada pemahaman salaf, ingin memurnikan agama, selalu dituduh dengan tuduhan radikal, dituduh dengan tuduhan pemberontak, dituduh dengan tuduhan teroris, dituduh dengan tuduhan sekian macam tuduhan. Tidak perlu marah-marah. Yang diperlukan adalah pengenalan. Kenalkan dirimu. Tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi mereka tidak paham. Bisa jadi mereka melihat dari jauh. Bisa jadi mereka, maka ikhwani fillah azakumullah, apa makna hikmah? Syekh bin Baz rahimahullah menerangkan makna hikmah. Qala al-hikmah al-adillatul muqni'ah. Hikmah itu adalah dalil-dalil yang meyakinkan. Bukti-bukti yang meyakinkan. Al-wadihah, yang sangat jelas. Itu hikmah. Maka kalau Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah, yakni dengan bahasa yang jelas, dengan dalil-dalil yang meyakinkan, dengan bukti-bukti yang menjelaskan kebenaran, ad-dahidah lil batil, yang meruntuhkan segala tuduhan-tuduhan kosong tadi. Ikhwani fillah azakumullah. Makna kedua dari hikmah adalah Al-Quran. Karena memang yang paling jelas
adalah Al-Quran. Maka jawablah dengan Quran, dengan qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia. Allah berfirman dalam surat ini, di ayat ini. InsyaAllah, kalau memang mereka masih memiliki keislaman dan masih memiliki keimanan, walaupun sebiji darah, nggak akan berani menentang Quran. Nggak akan berani menyatakan Quran dengan cercaan-cercaan, nggak akan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mana ketiga, hikmah adalah Quran dan Sunnah. yakni dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka langsung pada makna yang keempat dari hikmah. Dan semuanya saya ambil dari tulisan Syekh bin Baz, risalah yang ringkas dari beliau tentang hikmah. Kenapa saya langsung yang keempat? Karena mirip, yaitu al-ilmu wal basirah. Apa itu hikmah? Ilmu. Apa itu hikmah? Basirah, pandangan yang tajam jauh ke depan. Dan Quran dan Sunnah itu ilmu. Maka saya katakan tiga dan keempat mirip. Apa makna hikmah? Ucapan Allah, ucapan Rasulullah. Apa makna hikmah? Ilmu. Maka hendaklah kita jawab dengan ilmiah. Kita jawab dengan dalil-dalil. Kita kenalkan, kita terangkan, kita bahas dengan qala Allah wa qala Rasul sampai mereka benar-benar paham. Itu hikmah. Kalau melawan dengan emosi, melawan dengan kemarahan, melawan dengan sumpah serapah dan caci maki, maka itu sama sekali tidak mengobati. Sama sekali tidak menyelesaikan. Bahkan justru membuktikan engkau benar-benar teroris. Memang engkau benar-benar pemberontak. Memang engkau benar-benar malah membenarkan tuduhan-tuduhan tadi. Bersikaplah hikmah. Kembali kepada makna hikmah. Makna hikmah yang berikutnya adalah kejelasan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'udatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah, yakni dengan kejelasan. Jangan samar-samar. As-sarahah rahah. Sarahah, terang-terangan apa adanya, itu rahah. Melegakan kamu, menenteramkan kamu. Daripada terus kamu bersembunyi. Saya sesungguhnya tidak begitu, tapi begini tapi nggak begitu. Kayak anak kecil yang makan permen. Saya nggak makan permen kok. Lucu. Ya. Kamu ingin menyembunyikan dalam keadaan mulutmu terlihat di sini. Katakan dengan tegas, ini jalan saya. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah mengucapkan kalimat yang sama. Rasulullah menyuruh kita mengucapkan kalimat seperti itu juga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah, katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak pada kelompok tertentu, bukan mengajak pada partai tertentu, bukan mengajak kepada ini, kepada itu, tidak. Bahkan tidak mengajak pada perkara politik, tidak. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Aku dan pengikut-pengikutku. Artinya Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang berpegang dengan sunnah sama. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu. Bukan di atas kemarahan, di atas emosi. Bukan di atas
tipu menipu, atau di atas fitnah, di atas provokasi. Tidak. Ad'u ilallah ala basirah, di atas basirah. Dan itu makna lain dari hikmah. Dan ilmu adalah, atau basirah adalah ilmu yang meyakinkan. Diambil dari kata basar. Basar itu pandangan. Kalau seseorang yang melihat sendiri, maka dia akan yakin. Ainal yakin. Maka makna basirah, kata An-Nawawi rahimahullah, seorang imam besar di mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa makna basirah adalah ilmu yang yakin, yang nisbatal ma'lumi ilal qalbi ka nisbatil mar'iyyi ilal basar. Atau kama qala rahimahullah. Basirah adalah ilmu yang meyakinkan, yang perbandingannya antara yang diketahui ke dalam hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Perbandingannya seperti apa yang dilihat pada mata. Kalau kamu lihat ini putih, apakah kamu bisa goyah dengan segala macam fitnah? Tidak. Saya lihat sendiri putih. Itu mungkin biru. Enggak, putih. Oh, saya lihat sendiri. Siapa yang bisa meragukan? Enggak ada yang bisa meragukan. Itu namanya basirah. Karena dia melihat sendiri dengan matanya. Al-mar'iyyi ilal basar. Demikian pula al-basirah yang dimaksud tadi. Ilmu Quran dan Sunnah ke dalam hati. Meyakinkannya sama dengan apa yang dilihat kepada mata. Bahkan lebih. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah an-nubuwah. Dan tentunya berkait dengan kerasulan Nabi SAW, bahwa beliau diberi hikmah, yakni diberi kerasulan. Wa 'alal ilmi, sudah disebut tadi di atas ilmu. Wa 'alal fiqhi fid din, termasuk hikmah adalah pemahaman yang benar terhadap agama. Ini yang sulit. Ini yang susah. Karena walaupun kadang mengambil dari Quran, kadang mengambil dari hadis, tetapi kalau pemahamannya salah, berarti dia tidak mencocoki hikmah. Kalau pemahamannya keliru, berarti dia tidak mencocoki hikmah. Berarti apa hikmah? Al-fiqhi fid din, pemahaman terhadap agama yang hak. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah jika menghendaki kebaikan pada seseorang akan difaqihkan dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan jadikan dia memiliki pemahaman yang benar terhadap agama. Yufaqihu fid din, difaqihkan dalam agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, akan difaqihkan dalam agama. Kalau Allah berikan dia harta dunia, belum tentu karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Belum tentu. Kalau diberi kedudukan, jabatan, belum tentu karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Belum tentu. Diberi apa saja dari dunia, belum tentu itu karena Allah kehendaki padanya kebaikan. Mengapa? Karena semua perkara dunia bisa baik, bisa jelek. Ada orang yang dalam keadaan ketika miskin saleh, diberi harta dan kekayaan, tiba-tiba hilang dari masjid. Tidak lagi menggubris agama. Berarti harta kekayaan tadi justru menyebabkan dia jauh dari agama. Demikian pula jabatan yang ketika dia sebelumnya adalah orang yang mukmin, taqi, beriman dan bertakwa, ketika diberi jabatan berubah menjadi singa-singa dan serigala-serigala yang berebut keuntungan. Demikian pula orang yang diberi apapun dari dunia masih mungkin karena dikehendaki kebaikan atau sebaliknya dikehendaki kejelekan, masih belum tentu. Tetapi siapa yang difaqihkan dalam agama, Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, maka dia akan difaqihkan dalam agama.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya termasuk hikmah adalah al-fiqhu fid din. Dan mereka yang fikihnya dalam agama sudah dipersaksikan bahwa mereka benar, mereka tepat, mereka lurus adalah para sahabat. Kalau mau ditambah tabi'in, kalau mau ditambah tabi'it tabi'in. Mengapa demikian? Karena Allah memuji para sahabat dalam sekian banyak ayatnya. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti pemahaman fikih mereka terhadap ayat dan hadis adalah benar. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Maka barakallahu fikum, berupayalah meniti jejak mereka. Dan Allah katakan yang akan mendapatkan keridhaan, walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti muhajirin dan ansar. Maka hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu yang meyakinkan. Qala Allah, qala Rasul. Allah memuji para sahabat, Rasulullah memuji para sahabat, dan menyatakan yang akan mendapatkan keridhaan adalah yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ikhwani fillah azakumullah, ketika mulai nyempal kelompok sempalan yang kalau kita gariskan sahabat diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, ada yang nyempal ke kanan, ada yang nyempal ke kiri, yang tidak mengikuti para sahabat, yaitu khawarij, para teroris pemberontak, yang mereka mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mengangkat Qur'annya di atas pedangnya sambil berkata la hukma illallah illa lillah, enggak ada hukum kecuali milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya hak tapi yang mereka maukan batil. Berarti yang salah di mananya? Bukan ayatnya, fiqihnya terhadap ayat. Berarti mereka tidak mencocoki hikmah, karena makna hikmah adalah al-fiqhu fid din, pemahaman yang benar terhadap agama. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya hak tapi yang mereka maukan kebatilan, karena dengan kalimat itu, kata mereka, berarti semua yang ada dalam pertemuan tersebut, dua hakimnya kafir, Muawiyahnya kafir, Ali bin Abi Thalibnya kafir, dan seluruh pengikutnya kafir, kata mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan ayat itu, kemana ayat ini, kemana ucapan mereka? Jauh sekali, jauh panggang dari api. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah al-aql, kecerdasan. Jangan dipisah-pisahkan dengan apa yang dijelaskan pertama kali, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jangan dipisah-pisahkan, karena semua itu makna hikmah. Sehingga jangan kalian kaget dengan kalimat Syekh bin Baz. Termasuk makna hikmah adalah kecerdasan, tidak dungu. Tahu orang dungu? Ingin menyelamatkan tuannya karena di wajahnya ada lalat, dia timpa dengan batu besar. Mati tuannya. Loh, maksud saya ingin membunuh lalatnya. Ya dungu kamu namanya. Itu tidak hikmah namanya. Ingin mengingkari kemunkaran, tetapi jatuh kepada kemunkaran yang lebih besar. Itu juga sama, tidak hikmah. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir yang jauh ke depan. Apa akibatnya nantinya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sehingga
dalam masalah ini, dalam masalah fiqh fiddin, dan dalam masalah akal, orang-orang yang sepuh lebih utama daripada milenial. Daripada anak-anak muda. Anak muda belum banyak pengalaman. Main sikap, pokoknya besok harus selesai. Ternyata jadinya berantakan. Sedangkan orang yang lebih tua, yang banyak pengalaman, jangan. Aku pernah begini, akibatnya begitu. Kalau kita kerjakan yang ini, akibatnya seperti itu. Jangan. Ini juga hikmah. Oleh karena itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ada athar dari Umar bin Khattab dan juga dari beberapa sahabat yang lain. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmunya dari orang-orang tuanya, dari sepuhnya. Wa idza akhadul ilma an asaghirihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari anak-anak mudanya, binasa. Mengapa kok binasa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim." Manusia akan tetap baik kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya, dari orang-orang terpercayanya, dan dari orang-orang berilmunya. Dari sini lebih jelas apa makna akabir. Sebab ilmu besar dalam ilmu sudah disebut. Yang ketiga, ulama'ihim. Umana yang terpercaya, jujur terpercaya. Berarti apa itu akabir? Orang-orang yang sepuh, yang ibyaddat lihahum fil ilm. Syaba lihahum fil ilm. Yang menjadi putih jenggotnya di atas ilmu. Yang putih rambutnya di atas ilmu. Yang dia dari muda sampai tuanya selalu bergelut dengan ilmu. Mereka barakallahu fikum ilmunya cukup mumpuni plus pengalaman yang panjang. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan tidak ada keutamaan anak-anak muda. Ada keutamaannya. Tetapi di antara perkara yang mengkhawatirkan pada anak-anak muda adalah keterburu-buruan. Yang kedua, tidak berpikir panjang. Ini kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ingin cepat. Al-ajalah. Keterburu-buruan tadi. Dan kemudian reaksioner. Cepat bereaksi. Dipancing sedikit bereaksi. Yang kelima, syahwatnya masih tinggi. Mudah terfitnah dengan syahwat-syahwat dunia. Kalau orang sepuh biasanya, kecuali tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tetapi umumnya, karena sudah dekat mati, tidak lagi berpikir untuk berebut urusan dunia. Sudah mulai turun semangat ke arah sana. Sehingga ucapannya bijak. Berpikirnya panjang. Tidak terburu-buru. Dia akan menyatakan dengan sikap-sikap yang hikmah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah perbedaannya antara anak muda dan orang tua. Kalau ilmunya sama, maka orang tua lebih utama dengan pengalaman-pengalamannya. Apalagi kalau ilmunya di bawah mereka. Sudah muda-muda, ilmunya cetek. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi tentang siapa? Khawarij. Kaum Khawarij kata Nabi, mereka adalah sufahaul a'lam, sufahaul ahlam. Mereka orang-orang yang dangkal ilmunya. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam, dangkal pikirannya. Ikhwani fiddina azakumullah, maka wahai anak-anak muda, belajarlah. Jangan terburu-buru engkau memimpin. Jangan terburu-buru engkau berfatwa. Duduk mengaji pada para imam-imam, para ulama, para masyayikh kibar, para ahlul ilm.
Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah al-wara', kehati-hatian. Baik. Berkait semuanya. Hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, dengan ilmiah. Hikmah adalah menjelaskan sejelas-jelasnya. Hikmah adalah melihat jauh ke depan. Apa akibatnya? Hikmah adalah memahami dengan benar Quran dan Sunnah. Al-fiqh fid din. Hikmah adalah kecerdasan. Sekarang al-wara', kehati-hatian. Ikhwani fiddina azakumullah, tidak langsung menjawab seenaknya. Bagaimana hukumnya orang membunuh? Membunuh siapa? Membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim hukumnya adalah dikatakan oleh Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu. Baik, ini ayat dijawab dengan sangat mengerikan. Terancam jahannam, kekal dalam neraka, ini ancaman ya. Kemudian Allah murka, bahkan ada laknat di sana. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Tiba-tiba datang orang lain tanya pertanyaan yang sama, apa hukumnya membunuh? Ulama yang sama menjawabnya berbeda. Membunuh itu sebuah dosa, tetapi dia bukan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Murid-muridnya terheran, ini guru saya kok aneh. Dua orang bertanya pertanyaan yang sama, kok jawabannya berbeda? Wahai guruku, engkau tadi menjawab yang sana keras sekali. Kok jawab yang ini berbeda? Karena tadi bertanya dalam keadaan dia ingin membunuh seseorang. Aku jengkel dengan si fulan, aku ingin membunuh. Apa hukumnya membunuh? Maka aku berikan tahdzir, peringatan bahayanya membunuh seorang mukmin, terancam jahannam, terancam dilaknat, terancam kekal dalam neraka, terancam dengan ancaman-ancaman sehingga dia tidak jadi membunuh. Sedangkan yang kedua datang menceritakan bapaknya. Bapak saya sebelum meninggalnya pernah membunuh orang, bagaimana? Apakah ada harapan untuk diampuni? Ada. Karena hukum membunuh itu bukan syirik. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, ini yang namanya hikmah. Kalau ada datang seseorang bertanya kepadamu, saya sudah melakukan kesyirikan akbar, sudah sampai sujud pada selain Allah, merata pada selain Allah, bagaimana hukumnya? Kamu kekal dalam neraka. Karena Allah berfirman, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Kamu akan begini, kamu akan begini. Orang tadi akan putus asa. Ini kesalahan besar, fatal, tidak hikmah. Mengapa? Karena orang itu masih hidup dan ingin bertaubat. Barakallahu fiikum. Maka ayatnya bukan yang ini yang kamu pakai. Ayatnya adalah tentang orang yang mau taubat. Yaitu ayat Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, melakukan sekian banyak dosa, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dikecualikan atau tidak? Tidak dikecualikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau mau taubat. Para sahabat, sebagian besar mereka pernah mengalami kesyirikan. Pernah mengalami kesyirikan. Tetapi mereka bertaubat. Dan diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Dan Rasulullah SAW menerima mereka sebagai mukminin. Bahkan sebagian mereka pernah berperang melawan para sahabat, melawan Rasulullah SAW. Tetapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam.
Diterima atau tidak diterima? Diterima. Padahal pernah membunuh saudaranya, pernah membunuh kerabatnya, pernah membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Ketika masuk Islam, diterima atau tidak diterima? Diterima. Maka kalau ada orang datang, aku punya dosa banyak sekali, kesyirikan, kekufuran, aku pernah membunuh dan sebagainya. Bagaimana? Apakah aku bisa taubat? Jangan ditutup pintu taubat. Ayatnya yang itu yang tepat. Nah ini termaksud makna. Hikmah adalah al-isabah. Termasuk makna hikmah adalah isabah, ketepatan. Tepat fatwanya, tepat ayatnya, tepat hadisnya. Dan ini berkait dengan tafaqquh fid din. Paham terhadap agama. Maka orang yang mau taubat, jangan dikatakan Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Kamu menutup pintu taubat, kasihan dia. Tetapi kalau dia sudah dalam keadaan meninggal kafir, apakah bisa diampuni? Atau meninggal dalam keadaan musyrik, apakah bisa diampuni? Baru kamu katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah menyuruh nabinya atau melarang nabinya memintakan ampun untuk musyrikin. La tastaghfiru lil musyrikin. In tastaghfir lahum 70 marrah. Walaupun engkau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan mengampuni mereka. Karena mati dalam keadaan musyrikin. Barakallahu fikum, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akibat dari tidak hikmah, akibat dari kebodohan, biasanya akan membinasakan dirinya sendiri. Hissan wa ma'nawiyan. Hissan itu benar-benar badannya terbunuh. Ma'nawiyan maknanya menyimpang, sesat. Dua-duanya kebinasaan. Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam kisah yang semua kalian tahu tentang pembunuh 100 orang. Tadinya dia membunuh 99 orang. Tetapi datang ke seorang ahli ibadah, bertanya, aku mau taubat, aku sudah membunuh 99 orang. Ahli ibadah tidak berilmu. Ibadahnya rajin, tapi ilmunya kurang. Maka dia berkata, tidak mungkin kamu diampuni. Dosa kamu terlalu banyak. 99 orang kamu bunuh. Azim. Ila akhirih. Orang tadi marah dan ditebas sekalian. Ahli ibadah ini. Menjadi berapa? Genap 100. Itu akibat kebodohan. Mulutmu, harimaumu. Akibat ucapanmu, maka kamu binasa. Dia cari lagi orang yang berilmu. Dapat alim, orang yang berilmu. Bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan berbeda. Bisa Allah membuka pintu taubatnya sebelum engkau mati. Tetapi aku nasihatkan engkau untuk tinggalkan lingkungan yang buruk di tempatmu. Pergilah kepada lingkungan yang baik dan engkau beribadah dengan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ke sana. Di perjalanan datang ajal dan malakul maut. Ada yang memang ditugaskan untuk mencabut orang-orang yang kafir dengan kasar, dengan tanpa rahmat. Yadribu. Mereka akan memukul punggungnya dan tuhuruhum dan bokong-bokong mereka. Akhriju anfusahum. Keluarkanlah rohmu ila akhiri. Ada pula malaikatur rahmah yang mengambilnya dengan lembut. Hanya memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dua malaikat tadi berebut. Ini belum masuk Islam. Kata satu, tapi sudah berniat. Innamal a'malu binniyat. Sampai meminta ditahkim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, kami bertikai. Dia menganggap ini masih kafir, belum masuk Islam, belum beriman, sedangkan kami menyatakan dia dalam keadaan sudah berencana ingin bertaubat. Allah Maha tahu. Tetapi Allah berkata pada keduanya, ukur jaraknya. Kalau lebih dekat dari negeri yang jeleknya tadi, maka berarti dia masih dalam keadaan jelek. Kalau sudah dekat kepada yang baik, berarti dia sudah baik. Ketika diukur dalam riwayat yang sama, Allah
mendekatkan dan mengerutkan ke arah tempat yang baik, maka dicabut nyawanya oleh malaikat rahmah dan diterima sebagai mukmin yang telah bertaubat oleh Allah yang Arhamur Rahimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka makna-makna dari hikmah tadi menunjukkan bahwa kita ini berjalan dengan ilmu, berjalan dengan bimbingan, berjalan dengan qala Allah qala Rasul, berjalan dengan contoh dari salaf, para sahabat dan tabi'in, dengan bimbingan para imam-imam ulama dan fuqaha, karena mereka lah yang lebih memahami ayat dan hadis. Jangan seenaknya memahami sendiri. Berarti kita terkekang ke arah hikmah tadi. Kita terkekang, terbimbing dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, dan dipahami dengan baik oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh imam ahlus sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibn Uyainah dan lain-lainnya rahimahumullah. Baik. Makna yang berikutnya, kalian hitung berapa? Mana hikmah? Makna yang berikutnya adalah secara bahasa, secara lughah. Makna hikmah dari kata hakamah. Wal hakamah atau hakmah adalah tali kekang yang biasa dipakai untuk kuda atau unta, yang diletakkan di mulut mereka, yang dengan hakmah tadi unta dan kuda bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri dengan tali kekang tersebut. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fal hikmatu, maka hikmah adalah sumiyat bidzalika li'annaha tamna'ul faras minal mudhi fis sayr. Hikmah dari kata hakmah, yaitu yang biasa diletakkan di mulut kuda agar diarahkan agar tidak lari tanpa arah. Idza jadabaha, kalau ditarik dia berhenti. Kalau dilepas dia berjalan. Kalau tarik ke kanan dia belok ke kanan ila akhir. Itu hikmah. Fal hikmatu kalimatun tamna' man sami'aha minal mudhi fil batil. Maka yang namanya hikmah adalah sesuatu yang mengekang seseorang untuk tidak terjerumus dalam kebatilan. Yang mengekang seseorang agar tidak terjerumus dalam kebatilan-kebatilan. Apa kekangnya? Yang sudah kita sebut tadi. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, fiqh fid din, kecerdasan, wara', kehati-hatian, ila akhirih. Itu adalah kekang. Kalau kuda tanpa tali kekang akan liar, nggak bisa diarahkan. Demikian pula seseorang tanpa hikmah akan liar, nggak bisa diatur. Mengerikan sekali kalau masyarakat kaum muslimin, apalagi yang muda-muda dalam keadaan emosi demikian tinggi, dalam keadaan mudah terbakar seperti bensin. Maka kalau mereka tidak terkekang dengan ilmu, bahaya. Tidak terkekang dengan ilmu, sangat-sangat berbahaya. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka hendaklah menghadapi badai fitnah dengan ilmu. Hendaklah kita menghadapi badai fitnah dengan hikmah. Dengan tetap terarah, dengan tetap dikekang oleh qala Allah qala Rasul. Kalau tidak, niscaya nafsu yang akan menyeretnya ke sana kemari. Sedangkan nafsu, kata Allah, ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu akan menyeret seseorang pada kejelekan-kejelekan. Akan menyeret seseorang pada sesuatu yang su.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal hikmatu, maka yang namanya hikmah adalah kalimatun tamna man sami'aha minal mudhi fil batil. Selanjutnya kata Syekh bin Baz, maka hikmah adalah kalimat yang bisa mengekang seseorang untuk tidak terjerumus dalam kebatilan. Yang menahan seseorang untuk tidak terseret hawa nafsu. Yang mengekang seseorang untuk tidak membebek dan taklid. Yang mengekang seseorang untuk tidak ta'assub. Pokoknya, apa kata saya paling benar. Sebentar, dengarkan apa dalilnya. Dengarkan apa hujjahnya. Kalau ternyata itu hak, apa salahnya kita terima? Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika berkata, sungguh ketika ada orang yang membantah aku dengan hujjah, aku dengarkan dengan baik-baik. Aku berharap kalau apa yang mereka katakan ada hak yang aku belum tahu. Padahal beliau imam, alim, tapi tidak merasa benar sendiri. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada dalil, kalau ada hujjah, kalau ada qala Allah wa qala Rasul, dan ada kejelasan maknanya dari salaf, maka itulah ilmu yang harus kita terima. Ikhwani fillah, azakumullah. Disebutkan selanjutnya bahwa yang namanya hikmah adalah yang mengekang seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam sikap kebablasan, sikap ekstrim, sikap melampaui batas, yang itu semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang berarti sikap-sikap tersebut tidak hikmah. Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, kata Nabi. Karena yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap ghulu, sikap ekstrim. Juga Nabi SAW ketika meminta diambilkan batu untuk lempar jumrah, dikumpulkan kerikil-kerikil sebesar biji-biji jagung. Kata Nabi, na'am hakadha. Iya, betul, yang seperti ini. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang mutanatti'. Mutanatti' melampaui batas juga maknanya. Berlebihan. Melempar jumrah rasanya kurang marem kalau kecil kayak gini. Ambil yang besar. Bisa dibayangkan jutaan manusia di jumrah saling lempar batu sebesar ini. Apa jadinya? Na'udzubillah min dzalik. Halaka al-mutanatti'un. Tetapi para fuqaha, para ulama memahami kalimat tadi secara umum. Bukan hanya pada lempar jumrah saja. Tetapi pada segala perkara hendaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan takaran yang diajarkan. Jangan melampaui batas. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang berlebihan. Sholat maghrib kenapa kok cuma 3 ya? Kok sedikit sekali? Saya tambah jadi 14 rakaat. Ya salah. Bukan lebih banyak lebih baik. Nggak bisa. Apalagi ada yang berkata bahwa di antara hikmah sholat itu adalah olahraga. Maka kalau pagi sholat subuh itu kok cuma 2 rakaat ya? Harusnya kan yang banyak. Halakal mutanatti'un. Hati-hati. Jangan berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un. Olahraga-olahraga. Sholat itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memperingatkan dari bahaya ghulu. Namun Allah memanggilnya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu, ekstrim, berlebihan dalam agama kalian. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jangan ghulu, jangan ekstrim dalam agama kalian.
Yang menunjukkan bahwasanya kalau ada kaum muslimin yang bersikap ghulu, berarti mereka jatuh dalam dua kesalahan besar. Kesalahan besar pertama, ghulu itu sendiri yang dilarang. Yang kedua, tasyabbuh dengan ahlul kitab, menyerupai Yahudi dan Nasrani, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Itu tidak hikmah. Termasuk hikmah adalah mengekang seseorang dari berbagai macam kedustaan dan penyimpangan. Biasanya kalau nggak ada kekangnya, dia berpikir bagaimanapun juga pokoknya mereka harus ikut. Gimana? Ya sudah, kita bohongi saja. Astagfirullah. Dakwah dengan membohongi. Ini kan jihad. Kalau jihad boleh bohong. Jihad maksudnya perang. Iya. Saya nggak lihat ada peluru. Saya nggak lihat ada pedang. Saya nggak melihat ada gemerincing pedang dan tombak. Bagaimana perang di mana? Situasi damai dibilang perang. Setelah dibilang perang berarti boleh berdusta. Kemudian mulai berdusta. Kamu namanya siapa? Ganti namanya. Alias banyak namanya. Tergantung daerah mana. Akan ganti nama. Dari mana kamu? Saya di sana, lahir dari sana. Padahal bukan. Sama siapa kamu? Sama si fulan, padahal tidak. Bahkan kadang-kadang duduk bersama ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah. Sengaja membuat kedosaan, penipuan. Annalaka hadza, dari mana yang kayak gini ini? Apakah ini yang namanya dakwah? Apakah ini yang namanya jihad? Astagfirullah. Justru itu yang paling mengerikan. Yang Nabi SAW berkata, aku peringatkan kalian dari dosa besar yang paling besar. Para sahabat ada yang bertanya, Rasulullah SAW bertanya pada mereka, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Tadinya beliau bertelekkan bantal atau sesuatu, bersandar, tiba-tiba beliau duduk dan menyatakan ala wa qauluz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatiz zur. Diulang-ulang oleh beliau yang ketiga ini sampai para sahabat berkata, laitahu sakat, semoga beliau mau berhenti. Kasihan beliau. Mengulang-ulang yang ketiga ini. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatiz zur. Ingatlah, yang ketiga adalah kedustaan dan persaksian palsu. Yang begini mengerikan dianggap sebagai thariqatul dakwah, sebagai jihad. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Katakan dengan jujur, hadihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Hidup dalam kepura-puraan seumur hidupnya sampai matinya. Kasihan sekali. Hidup selalu buron. Dalam keadaan dusta. Ditambah dengan dusta berikutnya, dusta berikutnya, dusta berikutnya. Ikhwani ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya hikmah adalah mengekang seseorang untuk bersikap jujur. Jangan lepas dari kejujuran. Jangan terjerumus dalam kedustaan. Dalam berbagai macam pengkhianatan. Dalam berbagai macam fujur. Dan juga barakallahu fikum, hikmah mengekang seorang mukmin agar tidak terjerumus ke dalam kezaliman. Dikekang, diarahkan agar selalu bersikap adil, bersikap bijak, bersikap adil, bersikap bijak, walaupun mungkin marah. Walaupun mungkin dia mendapatkan fitnah yang mengerikan, menyedihkan, menjengkelkan, membuat kita marah, tetapi ketika akan berbuat zalim, hikmahnya berkata, jangan, itu haram. Jangan, itu dilarang. Maka dia akan tetap sabar. Maka yang berikutnya nanti, hikmah bermakna tetap sabar di atas ilmu dan tidak bergeser dari apa kata Allah, dari apa kata Rasul. Apapun yang menerpanya, badai fitnah sebesar apapun, jangan bergeser dan sabarlah di atas Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam.
بالصواب والصلاة محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibahas secara rinci tentang makna hikmah, bahwa hikmah adalah seseorang yang terbimbing di atas kitab was sunnah, di atas ilmu, di atas qala Allah wa qala Rasul, tidak terbawa emosi, tidak terbawa tarikan-tarikan hawa, dan tidak kemudian dia bersikap dengan sikap-sikap ekstrim yang melampaui batas. Maka hikmah adalah agar kita tetap sabar di atas ilmu. Jangan keluar dari ilmu. Jangan bersikap dengan kebodohan. Jangan bersikap dengan kekasaran. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu mengekang seseorang dari tingkah yang bodoh, dari tingkah yang buruk, atau dari ucapan-ucapan yang keluar dari batas-batas kesopanan. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Maka disebutkan oleh Syekh batas yang kedua atau tingkat yang kedua. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, Allah lanjutkan dengan kalimat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah dengan hikmah, dengan ilmu, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik yang terdiri dari targhib wa tarhib, menyampaikan berita gembira dengan jannah, dengan ampunan Allah, dengan berita-berita gembira yang akan didapat oleh seorang mukmin. Dan sebaliknya dengan terhib, berita-berita yang menakutkan, berita tentang ancaman neraka, tentang kemurkaan Allah, dan tentang keadaan yang mengerikan nanti yaumul qiyamah. Maka itu terhib wa terhib, dan itu pun tidak keluar dari hikmah. Kemudian ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah mereka
dengan yang lebih baik. Membantah dengan yang lebih baik ketika mereka tidak mengindahkan nasihat dan mereka memiliki syubhat, mereka memiliki argumen-argumen yang salah. Maka tentunya kita harus meluruskan, harus dibantah. Tetapi dibantah juga dengan hikmah. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, qala idfa' billati hiya ahsan. Bantahlah, balaslah dengan yang lebih baik. Wala tughallid alaih. Jangan kasar pada mereka. Bal tasbir alaih. Bahkan engkau sabari mereka. Wala tu'ajjil. Dan jangan terburu-buru. Wala tu'annif. Jangan bersikap kasar dan berkata dengan kalimat-kalimat yang kasar. Bal tajtahid fi kashfi syubhah. Bahkan bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kesamaran-kesamaran tadi, syubhat-syubhat tadi, bahwa ini yang benar, ini yang salah. Wa idahil adillah, menjelaskan dalil-dalilnya bil uslubil hasan, dengan cara yang baik, dengan cara yang hasan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Siapa yang lebih kufur dari Fir'aun? Tetapi apa kata Allah pada Nabinya Musa alaihissalam? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkar aw yakhsha. Datangilah dia dan ucapkan qawlan layyina la'allahu yatadakkar aw yakhsha. Ucapkanlah ucapan yang lembut kepadanya. Barangkali dia mau ingat, barangkali dia mau kembali. Fir'aun taghut, yang benar-benar taghut. Tetapi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk qula lahu qawlan layyinan. Ajaklah dia bicara dengan lembut. Barangkali dia mau yatadakkar aw yakhsha. Dan ini barakallahu fikum, hanya karena rahmat Allah lah mereka bisa bersikap lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah lah engkau wahai Rasul bisa bersikap lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau saja mereka kasar dan keras hati, niscaya manusia akan lari dari kamu. Lihat barakallahu fikum, Rasulullah SAW tidak berdakwah dengan amarah. Rasulullah SAW tidak berdakwah dengan emosi, tetapi justru dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut, bisa bertutur kata yang baik, bisa bersikap dengan sikap yang baik, sehingga mereka mau menerima dakwahmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari darimu, akan menjauh. Maka Rasulullah SAW menasihati kita kaum muslimin, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Beritakanlah berita gembira pada manusia, jangan membuat orang lari. Dan ajarkan pada mereka kemudahan. Jangan menggambarkan kesusahan. Gambarkan kemudahan. Jangan menggambarkan kesusahan. Yassiru, mudah-mudahkanlah. Wala tu'assiru, dan jangan membuat susah. Ya Rasulullah, apa yang wajib atasku dari salat? Salat 5 waktu.
Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa di bulan Ramadan. Sudah. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Orang tadi berkata, aku tidak mau yang sukarela. Aku mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Beberapa sahabat agak marah. Ini orang kurang ajar. Tetapi kata Nabi, biarkan. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia akan selamat kalau konsekuen. Kalau konsekuen mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, selamat dia. Ikhwani fillah azakumullah, jangan dipaksakan apa yang mereka tidak sanggup. Jangan dipaksakan apa yang mereka tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Adapun yang sukarela dianjurkan. Kalau tidak apa-apa. Karena tidak wajib. Mustahabbat. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka kata beliau selanjutnya, fa'ulima bidzalik. Maka diketahui dengan ayat ini, annal uslubul hakim, bahwa tata cara dakwah yang bijak, yang penuh hikmah adalah di jalan yang lurus. Berdakwah hendaklah seorang da'i hakiman, selalu di atas hikmah. Dengan apa yang sudah dijelaskan di sesi pertama. Basiran bi uslubiha, dalam keadaan tahu bagaimana tata cara dakwah yang sunnah. Wala yu'ajjil, jangan terburu-buru. Wala yu'annif, jangan mencerca dan mencaci. Bal yad'u bil hikmah, bahkan ajaklah dengan hikmah. Hiyal maqalul wadih, yaitu ajaklah dengan penjelasan yang gamblang, dengan kata-kata yang mudah dipaham. Al-musib lil haq, yang mencocoki kebenaran dalam kitab was sunnah. Bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Atau kalau perlu dibantah, bantahlah dengan yang baik pula. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik, yaitu dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan kata-kata yang baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya agama ini sudah berat. Jangan kalian tambah beratnya agama dengan bahasamu. Lihat ucapan bijak dari beliau rahimahullah. Agama ini sudah cukup. Bagi beberapa manusia terasa berat. Maka jangan ditambah dengan beratnya tata caramu dan bahasamu. Silahkan di sebelah sana. Jangan sebelah sini. Dengan kata-kata yang kedua. Minggir kamu, sebelah sana. Goblok kamu, kenapa enggak di sini? Kira-kira yang diterima yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, barakallahu fikum, orang akan muncul egonya, kurang ajar. Kenapa saya diatur? Tetapi dengan bahasa silahkan. Kita enggak ngatur, tapi diarahkan pada yang baik. Ini barakallahu fikum, maksud saya bahasa. Dan apa yang kata Syekh Al-Albani, jangan dibikin tambah berat dengan bahasamu. Pakai bahasa yang mudah dipaham, bahasa yang mudah diterima, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sangat jelas. Itu juga termasuk hikmah. Dan tentunya juga dengan kelembutan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, maka narifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya semakin indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Agar jangan sampai gambaran Islam menjadi jelek hanya karena gaya bahasamu, hanya karena tidak adanya kelembutan padamu dan pada kita. Maka narifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali jadi indah. Tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek, kasar, tidak bagus, tidak indah. Maka ikhwani fillah azakumullah, sikap-sikap ekstrim,
sikap-sikap kebablasan, sikap-sikap kasar, sikap-sikap yang melampaui batas, ini justru akan menjadikan gambaran Islam menjadi jelek. Padahal Islam begitu indahnya. Padahal Islam begitu sempurnanya. Padahal Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang, agama rahmat. Ikhwani fillah azakumullah. Bahkan sebagian anak-anak muda ketika berdakwah kemudian tidak diterima, mendoakan dengan doa jelek. Semoga dihancurkan, semoga diruntuhkan, semoga dilaknat mereka ila akhirih. Ini ada keanehan. Mengapa ada keanehan? Harusnya tujuan dakwah dengan doa itu sama, seiring sejalan. Kita tanyakan pada mereka, kalian berdakwah, apa yang kalian tuju? Kalau mereka berkata, kami ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kekufuran. Kami ingin menyelamatkan mereka agar mereka selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Maka kita akan jawab, kalau begitu, doakan mereka dapat hidayah. Mengapa doa kejelekan pada mereka? Ini penguasa durjana harus dihancurkan. Ya Allah, binasakan mereka. Laknatlah mereka. Kamu ingin dipimpin oleh orang yang terlaknat? Mengapa tidak mengucapkan Allahumma hdihim? Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Berilah bimbingan, berilah petunjuk. Karena kita dan seluruh manusia sangat berhajat pada bimbingan hidayah. Sangat membutuhkan bimbingan hidayah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mengisahkan seorang nabi yang berkata, ya qaumi, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, mengapa kalian terburu-buru meminta kejelekan sebelum meminta kebaikan? Tidakkah kalian seharusnya minta ampun kepada Allah? La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Ikhwani fillah azakumullah. Mengapa? Karena kaumnya selalu berkata, kalau memang benar dakwahmu, coba hujani kami dengan batu. Kalau memang ini hak, coba turunkan adab. Mana adab yang kamu ancam-ancamkan? Mana? Enggak turun sampai sekarang. Astagfirullah. Kata Allah, jangan terburu-buru dengan kejelekan. Mintalah kebaikan. La'allakum turhamun. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lau yu'ajjilullah lin-nasi syarra isti'jalahum. Kalau saja Allah segerakan dengan kejelekan apa yang mereka minta, maka niscaya laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya akan diselesaikan umur mereka, binasa mereka, habis mereka. Yani ketika ada seorang kafir yang berkata, ingkana, kalau apa yang dibawa oleh dia adalah hak, fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang ini adalah hak, hujani kami dengan batu. Adab kami, silakan. Astagfirullah. Mengapa tidak berdoa dengan doa kebaikan? Ya Allah, kalau itu adalah kebenaran, tunjuki kami. Kan semestinya begitu. Ya Allah, kalau memang yang dibawa olehnya adalah hak, tunjuki kami dengan kebaikan. Tetapi kata Allah, memang mereka terburu-buru. Sering manusia terburu-buru. Sebagaimana akhir ayatnya, Allah katakan, wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu ajul. Serba terburu-buru dan pengennya terburu-buru. Baru dakwah sekali, 2 kali, atau 3 kali, nyatakan ini mereka memang harus diadab. Ya Allah, adablah mereka. Kemudian berdalil dengan Nabi Nuh alaihi salam. Lihat Nabi Nuh, dia berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka kita jawab pada mereka, Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kamu baru kemarin.
Itu satu. Yang kedua, kita melihat Rasulullah SAW ketika mereka musyrikin mengusirnya, melemparinya dengan batu, dan mengatakan dengan julukan-julukan yang jelek kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma hdihim fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham, mereka belum mengerti. Ya Allah, aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepadamu. Lihat, ini yang disebut dengan hikmah. Doa dengan dakwanya sejalan. Doanya mengajak pada kebaikan, doanya pun doa baik. Doanya mengajak mereka untuk selamat dari kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, maka doanya juga, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, berikan hidayah pada mereka, sehingga klop antara usaha dengan doa. Ikhwani fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, catat. Bagaimana cara yang tepat untuk mendakwahkan sunnah kepada orang-orang awam? Mulai dari mana? Mulai dari yang paling mendasar, yaitu hendaklah beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Apakah dikatakan hikmah apabila memberitahu hadis 73 golongan apa ini? Naam, pada saatnya harus disampaikan semua apa yang dalam Quran, semua apa yang dalam sunnah. Tetapi hendaklah pertama kali kewajiban untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, dan juga diiringkan bersamanya, ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan jangan ikuti ajaran yang lain. Bagaimana menyikapi seorang istri yang begitu kecewa dengan orang tuanya, terutama bapaknya, karena sikap orang tua selama ini tidak menafkahi keluarganya, banyak bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya, karena hal yang terkait dengan mereka berdua, mertua saya yang masih awam. Ikhwani fillah, azakumullah. Orang tua ini disikapi secara spesial. Maksudnya spesial, walaupun paling mengerikannya mereka musyrikin misalnya. Apa kata Allah? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kamu untuk berbuat syirik, jangan turuti keduanya. Tetapi kata Allah, pergaulilah di dunia dengan baik. Disuruh sahibhuma fi dunya ma'rufa. Yang biasa menyuapinya, suapin dia. Yang biasa menggendongnya ke sana kemari, gendong dia. Dengan terus menasihati dengan baik, dengan bahasa dan tutur kata yang sopan. Dan doakan agar dia mendapatkan hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi yang di bawah itu, kekurangan-kekurangan mereka, sikap-sikap mereka, maka hendaklah berupaya untuk menyabarinya. Barakallahu fikum. Apakah bakti anak itu lebih utama hanya ke orang tua kandungnya? Bagaimana jika dibandingkan dengan mertua? Tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan lebih kepada suaminya daripada orang tuanya. Kalau laki-laki lebih ke ibunya, ibu kandungnya, ya, daripada yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Yang jelas hendaklah kita menghormati mereka sebagai orang tua. Apakah hukum orang tua yang tidak mengurusi anaknya sejak kecil karena bercerai? Di dalam perceraian suami istri yang meninggalkan anak, ada fikihnya tersendiri yang disebut dengan babul hadanah. Babul hadanah adalah bab pemeliharaan anak. Di sana kalau anak itu masih belum mumayyiz, maka dipelihara oleh ibunya yang menyusuinya,
membesarkannya, membimbingnya. Tapi ketika dia sudah mumayyiz, dibolehkan dia untuk memilih mau tinggal bersama bapaknya atau tinggal bersama ibunya. Dan yang bertanggung jawab untuk mendidik anak tersebut adalah bapaknya terutama. Mengarahkannya ke pondok yang baik, mengarahkannya untuk belajar ilmu, belajar perkara-perkara yang baik buatnya. Sebagai seorang mahasiswa, apa hukumnya mengikuti himpunan mahasiswa jurusan tiap unit? Barakallahu fikum. Kalau sekedar ta'awun alal birri wa taqwa tidak mengapa. Artinya apa yang dikerjakan adalah amalan-amalan baik, amalan sosial dan sebagainya, silakan. Tetapi kalau urusannya berkait dengan yang selain kebaikan, misalnya naudzubillah, perkara-perkara kejelekan atau perkara-perkara yang bertentangan dengan ayat dan hadis, atau berkait dengan urusan hura-hura politik, jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya ta'awun untuk menegakkan sosial, silakan. Waktu salat sunnah syuruk, salat sunnah ketika matahari sudah terbit, yaitu setelah berdiam di masjid, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji atau umrah, tambah. Itu barakallahu fikum tidak langsung begitu terbit kamu salat, itu dilarang karena tasyabuh dengan penyembah matahari. Tetapi terbit sampai sepenggalah. Ciri-ciri sepenggalah itu sinar sudah masuk ke dalam rumahmu atau terlihat di genteng rumahmu. Kalau masih sedikit nggak akan terlihat di sana. Tapi ketika sudah mulai kelihatan cahayanya di atap-atap rumahmu, maka itu berarti sudah tinggi sepenggalah. Maka saat itu waktunya salatul awwabin, salatnya orang-orang yang awwab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.